Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada malam hari ini malam yang ke-7 Ramadan. Tanggal 7 malam ke-7, besok ke-8 ya. Jadi malam masuk malam ke-8. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Masih semangat meskipun dalam kondisi hujan. Hujannya sangat lebat. Tadi itu maghrib hujannya langsung mendadak. Jadi saya pas cari buka, baru masuk rumah langsung hujannya deras sekali. Itu saya berpikir, ya Allah, orang-orang tadi itu loh, pas waktu jualan tidak ada payungnya, langsung mendadak. Itu bagaimana kerepotannya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita oleh Allah dikumpulkan dalam urusan fisabilillah, dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bertemu dan menjalankan ibadah puasa. Dalam firman-Nya Allah yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Insyaallah dalam bulan puasa ayat ini laris, baik digunakan untuk imam sholat ataupun dalam nasihat. Insya Allah ayat tersebut tidak ketinggalan. Saya juga tidak mau ketinggalan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Nah, di sini lafadznya, apakah di situ semua orang iman tanpa terkecuali? Apakah seluruh orang iman diwajibkan berpuasa? Tentunya ada beberapa yang tidak diwajibkan. Tentunya ada beberapa yang tidak diwajibkan. Salah satunya adalah anak yang masih di bawah balik, yang belum balik, itu tidak mendapatkan kewajiban di dalam melaksanakan puasa. Akan tetapi jika anak tersebut melaksanakan puasa, apakah dilarang? Tentunya tidak. Maka pahalanya akan mengalir pada kedua orang. Yang kedua, orang yang tidak diwajibkan berpuasa adalah orang yang akalnya hilang, sehingga dia dengan dirinya sendiri tidak paham, tidak mengerti, tidak mengerti kapan waktunya sholat, tidak mengerti kewajiban-kewajiban, maka dia terbebas dari kewajiban puasa tersebut. Yang ketiga, orang yang lagi berhalangan, orang yang haid, orang yang nifas, maka dia juga tidak diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi nanti mengganti. Lalu berikutnya
Orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa adalah orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan. Seandainya dia meneruskan untuk berpuasa, apakah tidak boleh? Boleh. Seandainya dia mokel untuk tidak berpuasa, maka ya juga boleh, karena itu kemurahan yang diberikan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Meskipun diwajibkan pada seluruhnya, maka tetapi beberapa orang khusus yang tidak diwajibkan, termasuk salah satunya adalah orang yang tua atau orang yang sakit, juga dia tidak mendapatkan kewajiban di situ untuk melaksanakan puasa. Akan tetapi dengan catatan dia harus membayar fidyah. Sekarang kalimat berikutnya, kutiba alaikumusiyam. Siam diartikan secara bahasanya adalah menahan sesuatu yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, atau menjima istrinya, berhubungan suami istri di waktu-waktu puasa, di waktu-waktu belum berbuka. Maka di sini bahwasanya orang yang bisa menahan pada sesuatu yang tidak diperkenankan ketika menjalankan puasa. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dalam bab puasa ini merupakan tantangan bagi diri kita semua bagaimana menjalankan kesempurnaan dalam puasa. Jadi di dalam bulan Ramadan ini betul-betul hawa nafsu kita ditahan betul bagaimana puasa kita ini bisa sempurna. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di hadis Tirmidzi bahwasannya ada seseorang yang puasa akan tetapi dia tidak mendapatkan fadilah keutamaan puasa. Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Jadi ketika puasa dia hanya bisa nahan makan dan minum. Akan tetapi ketika menjalankan puasa dia masih berbohong, dia masih menghibah, dia masih mencaci temannya, saudaranya. Maka ini adalah hal-hal yang merusak pada pahala puasa. Ada doa yang menjadikan kita ini terjaga dari hal-hal tersebut. Jadi mata kita punya peluang untuk berbuat dosa, telinga kita punya peluang untuk berbuat dosa, mulut kita juga punya peluang untuk berbuat dosa. Kita diajari oleh Nabi doanya, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari jeleknya pendengaran. Jadi kita punya telinga, para jamaah, kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang baik, mendengarkan bacaan Quran, mendengarkan kebaikan, mungkin kebaikan orang lain kita dengarkan, kan kita menjadi senang. Kita mendengarkan nikmatnya orang lain, kita juga menjadi senang. Min syarri sam'i wa min syarri basori. Aku berlindung juga dari jeleknya pandanganku. Jadi pandanganku engkau berikan nikmat, lalu aku gunakan untuk yang baik-baik. Jadi jangan sampai engkau berikan pandangan mata ini, malah justru engkau jadikan pandangan mataku ini untuk melihat yang wa min syarri sam'i wa min syarri basori wa min syarri lisan, dan dari jeleknya lisanku.
lidah tak bertulang. Terkadang kita mengatakan pada saudara kita, teman kita, sesuatu yang menyakitkan, akan tetapi kita tidak merasa. Bahkan kita kadang-kadang dengan sengaja mencaci, dengan sengaja menghina. Nah, itu berarti menandakan lisan kita kurang baik. Maka kita berdoa kepada Allah minta perlindungan dari jeleknya lisan. Wa min syarri mani, dan dari mani. Pemuda ataupun janda ataupun duda ataupun yang sudah berkeluarga, ini juga berpeluang untuk dosa zina. Dosa zina. Dalam doanya min syarri mani. Jangan sampai kemaluan itu diletakkan pada yang tidak semestinya. Kalau yang laki-laki belum menikah mungkin dengan masturbasi. Kalau yang sudah menikah bisa sampai berzina. Kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai demikian. Nah, dalam bulan puasa ini jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jemaah sekalian, dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan harus ada target-target tertentu. Ada 5 poin yang harus kita capai di dalam menjalankan ibadah puasa. Dari mulai awal sampai akhir, diusahakan 5 poin ini bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama, sukses di dalam menjalankan ibadah puasa. Yang tadi sudah sempat saya sampaikan bahwasanya ketika kita berpuasa, kita bisa menjaga hawa nafsu kita, bisa menjaga betul-betul syahwat kita sehingga tidak terlena dengan dosa, maka pahalanya kita jadi sempurna. Karena orang yang berpuasa itu pahalanya itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nabi SAW bersabda bahwasanya semua anak Adam, semua manusia itu ketika berbuat kebaikan maka dia diberikan pahala 10 sampai 700. Qala azza wa jalla, Allah menjelaskan illa shaimun, kecuali orang yang berpuasa. Kecuali orang yang berpuasa tidak mendapatkan 10 sampai 700. Tapi aku Allah yang akan membalasnya sendiri. Jadi pahala puasa itu kita tidak ada yang tahu. Karena itu untuk Allah. Kenapa? Karena dia menahan syahwatnya, tidak makan, tidak minum. Itu semata-mata untuk Allah. Itu yang pertama. Maka kita sempurnakan dengan berpuasa. Puasa kita sempurnakan sampai 30 hari atau 29 hari atau 28 hari. Yang kedua adalah sukses di dalam menjalankan sholat tarawih. Sholat tarawih. Jadi setelah sholat isya diusahakan bisa mengikuti sholat tarawih berjamaah. Kok seandainya tidak bisa, maka di waktu malam kita bisa melaksanakan sholatnya. Ini waktunya 15 menit. Jadi, pun lewat pada ini. Lebih gede, wah sampun. Langsung bawa dua nih. Puasanya disempurnakan, sholat tarawihnya, terus zakat fitrahnya, ya. Yakin nanti ada zakat fitrah, maka kita harus keluarkan seperti halnya di dalam surat Al-Mu'min ayat 3, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang mendatangkan pada zakat, baik zakat fitrah ya ataupun zakat mahal. Insyaallah demikian, karena waktu yang sudah lewat, jadi tidak saya teruskan. Barakallahu fikum.
Banyak kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.